Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Sosiologi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat konten digital yang berjudul Industrialisasi dan Keluarga. Oke, perkenalkan, nama saya Fitriana Nurlisdianingrum, dan di samping saya Aprilia, saya Dina Lestari Semangso, saya Tiffany Siobi, saya Nurulnya Syabela. Oke, let's go. Dini tahu nggak sih industrialisasi di zaman sekarang itu sangatlah pesat. Dini tahu nggak kira-kira industrialisasi itu apa? Tahu sih, emang industrialisasi itu apa? Industrialisasi adalah sebuah proses perubahan sosial ekonomi yang berhubungan dengan mata pencarian yang dari mana kita bisa ketahui nih, dulu itu kita tuh menggunakan sistem mata pencarian agraris. Lalu di zaman sekarang ada mata pencarian industrialisasi. Oh, tapi aku pernah dengar nih, industrialisasi itu bisa berhubungan sama keluarga. Kenapa? Karena industri itu bisa membawa dampak pengaruh, misalkan positif ataupun negatif. Nah, pengaruh itu seperti dalam peran suami istri. Itu cenderung dipengaruhi oleh jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan tingkat orientasi pekerjaan mereka. Untuk pengaruh yang kedua itu pengambilan keputusan dalam keluarga yang tidak mutlak di tangan suami, di mana istri dan anak itu pun berhak untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah perubahan pada proses sosialisasi anak kepada orang tua. Nah, contohnya itu ini kalau orang tua sibuk dalam pekerjaannya tapi sosialisasinya ke anak itu berkurang. Nah, hal ini bisa membuat anak itu malah lebih gimana ya, kalau di lingkungan luar dia nggak diperhatikan sama orang tuanya karena dia orang tuanya lebih fokus pada pekerjaan dan anaknya pun nggak diperhatikan. Itu yang membuat anak jadinya terjerumus ke kenakalan remaja. Seperti itu pengaruhnya terhadap industri dan keluarga. Oh begitu ya Dini, berarti banyak dong pengaruh dari industrialisasi dan keluarga ini. Kamu tahu nggak dampak-dampaknya? Kalau untuk dampaknya apa, kita tanya aja sama teman-teman yang lain di sini. Oke. Nah, berikut ini adalah dampak-dampak dari pengaruh industrialisasi dan keluarga yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari konten digital ini. Jadi di sini dampaknya itu peran sebagai peran pasutri. Di sini kita ketahui bahwa salah satu dampak adanya industrialisasi dalam Indonesia yaitu di dalam sebuah keluarga, seperti bergantinya peran antara suami dan istri. Bahwa kita ketahui bahwa di zaman dahulu suami adalah kepala keluarga yang memang harus bekerja, tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang istri juga boleh bekerja menjadi dua pekerjaan yaitu sebagai ibu-ibu rumah tangga dan juga bekerja di tempat-tempat seperti ya kantoran, PT-PT atau tempat lainnya. Jadi yang kedua itu ada fungsi reproduksi. Fungsi ini menjadikan fungsi esensial di dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud fungsi reproduksi di sini adalah fungsi pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan suami istri yang sudah menikah. Apabila dilanjutkan, fungsi reproduksi sekaligus juga sebagai sarana penerus keturunan manusia. Dengan demikian, fungsi ini dapat berkontribusi dalam penambahan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam suatu negara. Akan tetapi, dengan adanya industrialisasi di suatu negara dapat mempengaruhi perubahan fungsi reproduksi ini. Fungsi ini tidak lagi menjadi fungsi yang esensial dalam keberlangsungan suatu keluarga. Bahkan fungsi yang berkaitan dengan penambahan kuantitas sumber daya manusia sudah mulai perlahan berkurang di negara maju seperti Jepang. Dampak yang lebih besar terjadi adalah penyusutan jumlah penduduk suatu negara. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam suatu keluarga berkaitan dengan bagaimana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, seperti kebutuhan primer atau pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup para anggotanya. Saat ini, fungsi ekonomi sudah menjadi fungsi utama ekonomi
dalam keluarga karena tuntunan kebutuhan anggotanya yang semakin tinggi dan membutuhkan usaha yang besar dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Apalagi pada era industrialisasi ini di Indonesia saat ini telah memaksa keluarga untuk berjuang lebih keras lagi dalam memenuhi fungsi ekonomi tersebut. Suami sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi ekonomi saat ini tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Dengan sendirinya, istri pun mulai mengambil bagian dalam menjalankan fungsi ini. Selanjutnya itu ada fungsi sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sosialisasi dalam keluarga termasuk ke dalam bentuk sosialisasi primer. Artinya, keluarga sebagai agen sosialisasi paling utama dan pertama dalam kehidupan pribadi individu tersebut. Pada era industrialisasi, saat ini telah memaksa kedua orang tua untuk bekerja dari pagi hingga malam, secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses sosialisasi di dalam keluarga tersebut. Anak-anak kurang mendapat sosialisasi secara penuh oleh orang tua mereka. Selanjutnya ada fungsi penentuan status. Keluarga memberikan status pada seorang anak dalam hal jenis kelamin, urutan kelahiran seperti anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan seterusnya. Terus ada hubungan kekerabatan maupun status orang tuanya dalam suatu kelas sosial tertentu atau keluarga kaya, menengah, atau miskin. Dampak industrialisasi bagi keberlangsungan fungsi penentuan status dalam keluarga mengakibatkan para anggotanya akan berusaha memperoleh status sosial yang lebih tinggi di dalam keluarganya. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan merawat para anggotanya yang sedang sakit, menderita, dan yang sudah tua. Seiring berjalannya waktu, fungsi pemeliharaan kini lambat laun mulai banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain. Hal ini sebagai salah satu dampak dari adanya industrialisasi di suatu negara. Banyak anggota keluarga yang sudah mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing sehingga waktu yang diperlukan untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit sudah tidak mencukupi. Lalu ada fungsi agama. Dalam keluarga berupa penanaman nilai-nilai religius bagi anak-anaknya. Nilai-nilai religius merupakan salah satu nilai yang penting ditanamkan bagi masyarakat karena sesuai dengan adat dan kebudayaan masyarakat tersebut yang masih menjunjung tinggi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena hampir semua kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar keluarga Indonesia berupa agama keturunan. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan pola pikir dan bentuk keluarga, yaitu pola pikir dalam sebuah keluarga terdiri dari dua macam, yaitu pola linear dan pola siklus. Pola pikir linear mengarah pada suatu perkembangan atau kemajuan keluarga, sementara pola pikir siklus yang berusaha mempertahankan nilai, norma, dan kebudayaan sosial masyarakat tersebut. Pola pikir siklus masih banyak diterapkan oleh beberapa keluarga di Indonesia karena adanya pengaruh nilai dan norma dalam proses berpikir anggotanya. Sementara itu, pola pikir linear memaksa individu tersebut untuk keluar dari zona nyaman mereka dan berusaha menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Dengan adanya industrialisasi di Indonesia telah mengubah pola pikir keluarga dari pola pikir siklus menjadi pola pikir linear. Nilai dan norma bukan lagi menjadi tumpuan utama dalam keberlangsungan suatu keluarga, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kualitas yang dimiliki setiap anggota keluarga tersebut di masyarakat. Eksistensi wanita dalam ranah publik. Maksudnya itu kehadiran wanita atau peran wanita di suatu keluarga. Terus karena tuntunan keluarga, suaminya itu sebagai pencari nafkah nggak bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Anggota keluarga itu seperti istri, suami, dan anak. Kebutuhan anggota keluarga itu misalnya kebutuhan istri seperti shopping atau membeli tas, baju, dan barang-barang lainnya. Kalau kebutuhan anak itu seperti membeli skincare atau meminta uang jajan untuk pergi hangout sama teman-teman. Dan yang kedua itu ada perubahan kepemilikan tubuh perempuan.
Dampak ini sebagai dampak berkelanjutan dari dampak sebelumnya yang berkaitan dengan konsep peran ganda perempuan. Pada masyarakat tradisional, bagi sebagian masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, seorang perempuan atau istri menjadi komoditas laki-laki.